Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, di mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 8 di semester genap ini kita akan membahas di bab 1 yaitu meneladani sifat-sifat mulia para Rasulullah Subhanahu wa taala. Di bagian A ada iman kepada Rasul. Satu, pengertian iman kepada Rasul. Iman artinya adalah yakin dan percaya. Iman kepada Rasul, Allah artinya mempercayai bahwa Allah SWT telah mengutus Rasul untuk memberikan petunjuk dan pedoman hidup kepada umat manusia agar sejahtera di dunia dan di akhirat. Nah, landasan kita untuk beriman kepada Rasul itu sudah tertuang dalam Quran Surat Ali Imran ayat 164. Silahkan kalian lihat di LKS kalian masing-masing, di situ ada penjelasannya. Nah, kesimpulannya bahwa Allah mengutus Rasul dari kalangan manusia sendiri sehingga dapat diteladani. Artinya Allah mengutus Rasul itu dari kalangan manusianya itu sendiri supaya dapat diteladani. Umat Islam wajib mengimani seluruh Rasul atau Nabi ya. Untuk seluruh Rasul atau Nabi. Nah, bukan hanya Nabi Muhammad saja, tapi kita wajib mengimani 25 Rasul yang kita ketahui ya, atau 25 Nabi yang kita ketahui. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua ada tugas para Rasul. Tugas para Rasul ini ada 3. Yang pertama, Rasul membimbing umatnya. Rasul membimbing umatnya menuju jalan yang benar agar mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Artinya supaya manusia tidak berada di dalam jalan yang sesat. Ya. Supaya menuju jalan yang benar. Kemudian yang kedua, semua Rasul menyampaikan ajaran tauhid. Artinya 25 Rasul atau Nabi itu mengajarkan ajaran tauhid. Ya, yang artinya mengesahkan Allah. Seperti yang kita ketahui di dalam Quran surat Al-Ikhlas yang artinya Allah itu tidak diperanakan. Atau Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi Allah itu satu. Makanya para Rasul itu mengajarkan ajaran tauhid. Artinya mengesahkan Allah. Nah, di dalam mengajarkannya juga pasti berbeda-beda. Kenapa? Karena pada saat itu para umat juga pasti kondisinya berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, itu membawa kebenaran, kabar gembira, dan memberi peringatan. Nah, di sini kehadiran Rasul untuk membawa kebenaran, kabar gembira, dan memberi peringatan kepada umatnya agar mereka menjadi umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian mereka akan hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga, itu ada sifat-sifat para Rasul. Sifat-sifat para Rasul itu ada 3. Sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Di dalam sifat wajib itu ada 4. Yang pertama sidik, artinya benar dan jujur. Kemudian yang kedua amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga tabligh, artinya menyampaikan. Kemudian yang keempat fatonah, artinya cerdik dan bijaksana. Nah, selanjutnya yang kedua sifat mustahil. Sifat mustahil ini kebalikan dari sifat wajib. Sifat mustahil itu tidak dimiliki oleh para Rasul. Ya, kita sebagai umat memiliki sifat mustahil ini. Nah, ya, tapi untuk para Rasul itu hanya memiliki sifat wajib. Kemudian di dalam sifat mustahil ini ada yang pertama kazib, artinya dusta. Yang kedua khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Yang ketiga kitman, artinya tidak menyampaikan wahyu. Yang keempat baladah, artinya bodoh. Nah, di dalam sifat mustahil ini
Allah sudah menetapkan bahwa para rasul itu tidak memiliki sifat mustahil ini, melainkan memiliki sifat wajib. Jadi sifat mustahil ini adalah kebalikan dari sifat wajib yang tidak dapat dimiliki para rasul, yaitu sifat mustahil. Kemudian yang ketiga, sifat jaiz. Sifat jaiz itu iradul basyariyah. Di sini iradul basyariyah artinya memiliki sifat dan kebutuhan hidup seperti manusia biasa, seperti makan, minum, lapar, haus, ya, lelah, kemudian dan berkeluarga dan lain-lain. Selanjutnya, kisah dakwah para rasul atau kisah dakwah ya 25 rasul yang kita imani. Di sini (25 rasul itu ada yang namanya rasul ulul azmi. Di sini ada 5. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, rasul-rasul ulul azmi ini yaitu artinya orang yang teguh dalam pendirian, teguh memegang prinsip, teguh menghadapi cobaan, dan sabar menanggung ujian, baik ujian ringan ataupun berat. Nah, ini rasul-rasul ulul azmi, artinya rasul-rasul pilihan Allah. Ya. Dari 25 rasul itu, ini adalah rasul-rasul pilihan Allah, yaitu ulul azmi. Ada 5. Selanjutnya, yang terakhir di bagian C, yaitu hikmah beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, memperoleh pengajaran tentang hikmah terutama hadis yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, memperoleh pelajaran tentang kitab Allah Subhanahu wa taala, terutama Al-Qur'an sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia. Yang ketiga, memperoleh penjelasan dari Rasul tentang ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jiwa menjadi bersih karena ajaran tauhid atau mengesahkan Allah yang dibawa para rasul, sehingga kita akan terbebas dari dosa syirik atau dosa menyekutukan Allah, ya, menduakan Allah, yaitu termasuk dosa syirik. Itu saja materi yang dapat Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Bapak akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.